Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat inayahnya kita semua dapat hadir di hari ini pada kegiatan kita Modul Nusantara pada kegiatan inspirasi inspirasi pertama. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang terhormat Bapak Agus Yusuf selaku narasumber pada pagi hari ini, selaku seniman disabilitas yang luar biasa eksistensinya sampai dengan hari ini, kepada para mahasiswa yang telah hadir, meskipun masih ada yang sedang on the way dalam jaringan gitu, sedang perjalanan jaringan karena jaringan ada yang kurang baik di daerahnya masing-masing. Selamat datang di kegiatan Modul Nusantara Inspirasi pertama pada pagi hari ini tentang talk show inspirasi perjalanan atau inspirasi daripada tokoh seniman disabilitas. Kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang sudah luar biasa. Tadi mahasiswa telah melihat di video melalui Spada ya, di video YouTube mengenai profil daripada Pak Agus Yusuf. Di situ juga ada dua YouTube yang sudah Ibu share di Spada ya adik-adik ya, tentang perjalanan dan juga termasuk anggota tubuh terlihat semua di video tersebut. Tentang Pak Agus Yusuf dan bagaimana perjalanan sekilas di video tersebut. Sudah melihat semua ya, dan tentu sudah memiliki gambaran tentang bagaimana sih Pak Agus Yusuf itu, meskipun melihatnya baru dari YouTube saja. Dan mohon maaf sebelumnya kepada narasumber Pak Agus dengan mahasiswa bahwa mentor pada hari ini Mbak Triwulandari sedang tidak enak badan, sedang kemarin berada di puskesmas, tapi semoga hari ini sudah berada di rumah. Mohon maaf, beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, mentor. Jadi saya selaku dosen pembimbing Modul Nusantara yang akan menghandle langsung dari kegiatan pada hari ini. Baik, sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Agus Yusuf. Ya, kurikulum vitae-nya adalah adik-adik mahasiswa mungkin bisa dibaca, dilihat ya, dilihat maksud Ibu, didengarkan bahwa nama lengkap Pak Agus Yusuf adalah Agus Yusuf. Agus Yusuf. Beliau lahir di tanggal 20 Mei 1966. Berarti usianya sudah berapa nih Pak? 66. 66, sekitar 40-an ya. Iya, kemudian 50-an bahkan ya. Kemudian beliau Pak Agus Yusuf pada saat lahir itu memang sudah dalam kondisi tubuh yang tidak sempurna seperti anak lainnya gitu. Dengan kondisi kedua tangan dan kaki kiri beliau itu tidak sempurna dengan seperti manusia pada umumnya, anak-anak pada umumnya gitu. Nah, beliau lahir dari orang tua yang luar biasa yaitu Bapak Joyo dan juga Ibu Suyati. Beliau lahir pada tahun tersebut. Nah, ini ada bukunya, nanti Ibu perlihatkan kepada mahasiswa ya, bahwa Pak Agus Yusuf ini tinggalnya sekarang berdomisili kebetulan tetangga, dan Ibu bangga memiliki tetangga yang luar biasa hebat, telah mengharumkan nama bangsa, nama Indonesia, telah mengharumkan nama Indonesia. Nah, jadi karir perjalanan Bapak Agus, karirnya dimulai sejak tahun 1989. Nah, kalau 1989 itu kalau Ibu itu baru 1 tahun, baru 1 tahun. Beliau sudah meniti karir di situ dan
sampai dengan saat ini. Dan perlu diketahui beberapa kegiatan Bapak Agus itu yang sudah terlihat di YouTube mungkin ya, itu beliau sudah beberapa kali hadir atau traveling di beberapa negara, tidak hanya sekedar jalan-jalan, tapi juga membawa nama harum Indonesia di kancah internasional tentang kesenian tentunya. Beliau juga pernah melakukan pameran di Istana Negara pada tahun 1989 bersama Ibu Tien Soeharto ya, Ibu Negara almarhum ya. Kemudian pernah juga melakukan pameran lukisan di Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian ada di Taiwan juga, kemudian ada di Singapura, kemudian beliau juga pernah hadir Menteri Luar Negeri Ali Alatas pada saat dahulu ya. Kemudian juga kalau di Indonesia sudah sangat banyak kegiatan-kegiatan pameran yang telah dilakukan oleh Pak Agus seperti di Surabaya, di Jakarta, bahkan di kotanya sendiri yaitu Madiun ya. Kemudian di Jogja, di Bandung, di beberapa provinsi lainnya tentunya banyak sekali tentunya. Dan pernah juga Spanyol ya, dan sudah kita lihat tadi di YouTube itu rumah beliau bagus sekali ya, rumah bagus sekali, kemudian lukisan-lukisannya juga banyak, dan ini cukup baik sekali dan luar biasa inspirasinya bagi mahasiswa. Itu tadi sekilas tentang biodata dari Bapak Agus Yusuf. Dan ini Ibu ada buku, mungkin bisa terlihat juga ya. Nah ini ya, nah ini. Nah, ini adalah buku tentang perjalanan Bapak Agus yang ditulis oleh istri beliau, Ibu Sri Rohmatiah. Ya, jadi istri yang mendukung karir suami di sini. Salah satunya adalah beliau telah menulis perjalanan atau biografinya Bapak Agus. Nah, ini sudah Ibu baca, meskipun belum semuanya. Nah, ini bisa didapat di mana Bapak? Di beberapa toko banyak ya? Pak Agus ya? Baru di rumah. Oh, baru di rumah. Oh, belum disebar. Belum disebar ternyata ya. Judulnya Kalau Berbeda Lalu Kenapa gitu ya. Ini buku beliau, biografi tentang Pak Agus. Kebetulan belum diterbitkan di khalayak umum. Misal nanti kalau sudah diterbitkan di khalayak umum bisa dicari ya adik-adik semua untuk dipelajari dan ambil inspirasi dari Bapak Agus. Baik, adik-adik mahasiswa, itu tadi biodata dan sekilas tentang narasumber kita pada hari ini tentang Bapak Agus. Selanjutnya kita akan mulai kegiatan kita, Bapak. Ini perlu saya sampaikan kembali bahwa mahasiswa pada hari ini ada 14 orang, namun yang lain sepertinya kendala belum ada yang izin, berarti mereka akan hadir semua, namun sepertinya terkendala sinyal gitu, karena ada dari beberapa pelosok daerah. Gitu. Kemudian ini mahasiswa semester 5 Bapak, semester 5, semester 7, ada dari Provinsi Riau, ada dari Gorontalo, ada dari Sorong, ada dari Sumba, gitu ya. Kemudian ada dari Sulawesi Selatan, dari Papua bahkan, dan dari Jambi. Gitu, Pak. Dan mereka ini adalah mahasiswa terpilih yang telah lolos pada pertukaran mahasiswa merdeka program Kemdikbud Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang mereka itu kebetulan alhamdulillah masuk di UNIPMA Bapak, di Universitas PGRI Madiun. Jadi pertukaran mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang ke Madiun. Namun karena kondisi PPKM, jadi mereka daring Bapak. Gitu. Jadi mereka daring. Misal tidak
PPKM yang masih tinggi, misal sudah rendah, kemungkinan besar mereka akan datang ke Madiun. Nah, nanti ketika telah datang mungkin bisa main ke galeri Bapak Agus gitu ya Pak ya. Ya, Acara boleh. ini kalau misalkan mereka datang ke Madiun. Begitu. Baik, itu saja yang saya sampaikan sekilas tentang Bapak Agus. Kita langsung saja ke acara inti kita, yaitu kita akan mengambil, adik-adik akan mengambil inspirasi dari Bapak Agus, kehidupannya dan lain sebagainya. Ini akan ada sesi tanya jawab tentunya di akhir nanti. Dan silahkan bertanya ya, apapun itu pertanyaannya yang bisa diambil hikmahnya tentunya. Baik, terima kasih. Saya berikan waktu dan tempat kepada Bapak Agus untuk sekilas menceritakan terlebih dahulu ininya, apa yang bisa disampaikan dahulu, kemudian nanti kita akan ada talk show ya, tanya jawab begitu Pak, yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Agus. Silakan Bapak, waktu dan tempat. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya dan sebelumnya. Dengaran Ibu Nurul? Halo? Suaranya sudah kedengaran Ibu? Ya, terdengar Bapak. Alhamdulillah jelas. Kedengaran Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nurul. Selamat pagi teman-teman dari Unipma Madiun. Dari Unipma Madiun dan seluruh Indonesia. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih. Dan sebelumnya saya sebelum banyak cerita, ini mau mengenalkan diri saya, walaupun tadi sudah dijelaskan Ibu Nurul, lebih jelasnya saya mengulangi lagi. Yaitu nama saya Agus Yusuf, dari alamat Desa Sidomulyo, RT 20 RW 5, Kecamatan Sawahan, Madiun. Kontak person saya 081 946 127 244. Pekerjaan atau aktivitas saya sehari-hari yaitu melukis. Alhamdulillah berkat doa dari mahasiswa Unipma Madiun, saya telah bergabung di Yayasan Association of Mood and Food Painting Art di Switzerland mulai tahun 1989 hingga sekarang. Ya, kurang lebihnya baru saja 32 tahun. Demikian perkenalan saya dengan teman-teman Unipma Madiun, semoga bermanfaat. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang alamat saya, tentang AMFA, boleh. Ya, baik, terima kasih Pak Agus. Ini langsung saja ya Pak ya, kita berupa talk show, jadi tanya jawab. Nanti mahasiswa yang mau bertanya silahkan langsung bertanya ya, tidak apa-apa, langsung raise hand, kemudian nanti akan Ibu persilahkan. Baik Bapak Agus, mungkin Bapak Agus bisa menceritakan kehidupan Bapak Agus dari awal Bapak, dari lahir, mungkin ketika masih anak usia dini tidak terlalu ingat gitu ya. Mungkin dari cerita orang atau mungkin yang memori yang diingat gitu. Bagaimana sih kehidupan Pak Agus ketika masih kecil dan kok bisa sih Pak Bapak itu bisa melukis gitu. Itu yang saya herani dari dulu gitu. Ya mungkin dari sini Bapak bisa menyampaikan kok bisa sih Bapak itu bisa melukis gitu. Gimana sih ceritanya Pak kok bisa melukis gitu. Melukisnya hebat lagi, bisa kemana-mana gitu. Ya. Oke. Awalnya saya mempunyai jiwa melukis, yaitu sejak sekolah dasar kelas 2. Alhamdulillah nampak di bidang seninya kita
pas duduk di bangku kelas 5 SD bisa menjuarai tingkat sekolah dasar di Desa Sidomulyo, lantas dilanjutkan lagi di tingkat kecamatan. Alhamdulillah bisa menjuarai tingkat 1 pada saat itu tahun 1982, kira-kira begitu. Terus naik lagi ke tingkat kabupaten, kita juga juara 1 lagi. Kemudian kita melanjutkan ke sekolah lainnya, sekolah di SMP, lantas nggak ada lomba, tapi jiwa seninya itu sangat nampak sekali dan tetap unggul di bintang kelasnya. Atas itu kita pada tahun 1987 dapat informasi yaitu dibutuhkan pelukis dengan mulut dan kaki lewat majalah HI. Kebetulan tetangga ada yang berlangganan majalah HI itu. Lantas manggil saya untuk mencoba betapa susahnya cari kerjaan, barangkali ini untuk rezeki kalian. Kemudian saya memenuhi persyaratannya, yaitu persyaratannya surat riwayat hidup, surat izin dari orang tua, lukisan orisinal 6 biji, kemudian surat keterangan dari dokter untuk disabilitas itu dari kecelakaan atau sejak lahir atau dari sakit. Alhamdulillah pada tahun 1989, tepatnya bulan 9, kebetulan saya jatuh pada angka 9, angka yang terakhir, angka yang paling besar, yaitu bulan 9, tanggal 29 September, kita tahun 1989 diterima sebagai Association of Mud and Food Painting Art yang berpusat di Switzerland. Gitu. Dan kemudian saya untuk dikasih beasiswa untuk perkembangan meningkatkan karya seni saya biar benar-benar berbobot gitu. Alhamdulillah berkat doa dari teman-teman Unip Madiun, saya tahun 2013 bisa diterima sebagai associate member dan tingkatan di yayasan saya yaitu student member, associate member, dan full member. Sekiranya itu keterangan dari saya. Dan tentang AMFA, yaitu Association of Mud and Food Painting yang berpusat di Switzerland. Memang ini dibutuhkan pelukis yang khusus melukis dengan mulut dan kaki. Jadi kumpulan AMFA atau Association of Mud and Food Painting Art ini berpusat di Switzerland. Itu sekiranya. Kemungkinan masih ada pertanyaan dari rekan teman-teman dari Unipma. Ini Pak, ini mahasiswanya dari tidak hanya dari Unipma Bapak, ada dari Universitas Islam Riau, mahasiswa dari seluruh dunia, seluruh Indonesia. Tahu, gitu, Pak. Jadi kalau disebutkan jadi perwakilan. Mereka kalau disebut. Ya maaf. Maaf. Perwakilan mahasiswa dari seluruh Indonesia gitu aja ya Ibu. Maaf sebelumnya. Pak. Kemudian mungkin Bapak bisa menceritakan pada saat kecil Bapak, gimana sih pada saat kecil dulu dengan keterbatasan yang Bapak miliki. Mungkin Bapak bisa menceritakan kepada mahasiswa, kepada saya, bagaimana kisah, karena kan mohon maaf, Bapak lahir dengan keadaan yang tidak seperti
anak berkebutuhan khusus ya Pak ya, tapi dari segi fisik begitu, bukan khususnya dari segi fisik atau disabilitas gitu. Bagaimana Bapak bisa bangkit dan bagaimana sih pada saat dahulu gitu? Mungkin bisa diceritakan secara singkatnya seperti itu. Oke. Saya dilahirkan di kalangan masyarakat umum dan pada waktu itu kita lahir saya lahir yaitu di kalangan masyarakat umum, lantas tercium di tingkat kecamatan, kemudian dari pihak kecamatan dan Kapolsek itu datang untuk diasuh di RC Solo. Kemudian lantas bapak saya tetap kukuh bahwa walaupun kayak apa, ini memang anak saya, tetap saya asuh sendiri. Alhamdulillah atas keteguhan dari orang tua saya terdidik di kalangan masyarakat umum. Jadi saya sudah terbiasa untuk hidup dengan teman-teman yang normal. Kemudian saya berpikir dan punya inisiatif orang-orang yang normal itu bisa, saya berprinsip harus bisa. Ya alhamdulillah ini saya main dengan teman-teman yang normal, ya waktu kecil itu ya biasa, seperti anak-anak yang normal, yaitu waktu kecil saya memang hidup di kampung, jadi di kalangan ekonomi menengah ke bawah lah. Jadi kita waktu kecil itu juga menggembala kerbau, menggembala kambing di sawah, kemudian ya ngarit dan segalanya, ya main-main kelereng dan sebagainya. Dan agak besar teman-teman itu suatu misal bisa untuk ibadah ke masjid, sholat, saya juga bisa ikut, dan sarungan pun saya bisa sendiri. Kalau dilihat sekilas memang kayaknya tidak bisa, tapi Allah itu maha mengetahui, maha kasih, yaitu saya bisa menjalankan pakai sarung sendiri, jadi seperti anak-anak yang normal lainnya. Alhamdulillah sejak saya sudah bisa bekerja, kemudian untuk kesana kemari, tadinya saya kalau mau kesana kemari itu ya sebaya saya itu masih sepeda aja masih jarang, jadi jalan kaki. Jadi sekolahan saya tuh dari rumah ke sekolah dasar itu sekitar 3 kilo. Saya jalan kaki, jogging, itu loncat itu. Nah, sampai sekarang terus alhamdulillah saya bisa bekerja untuk memikirkan ke sana kemari itu mungkin tambah usia, ya mungkin kalau jauh ya rasanya kemungkinan sudah tidak mungkin, capek. Lantas kita merakit untuk sepeda motor. Karena prinsip saya, anak-anak yang normal bisa, saya harus bisa. Kemudian saya untuk nyoba pada teman saya, motor ini untuk dihidupkan, kalau masuk satu itu mesinnya berhenti enggak. Saya cuma awalnya merakit motor itu begitu. Kenyataan di start enggak berjalan, tapi mesin berbunyi. Alhamdulillah berarti saya bisa. Langsung prinsip saya begitu. Lantas saya merakit untuk supaya bisa sendiri, bisa nggak ganggu arah depan, yaitu setir saya rubah agak dipanjangin seperti setir-setir mobil itu, dan persneleng saya rubah, rem saya rubah ke kiri dekatnya, persneleng gas saya panjangkan, yaitu seperti dirakit kayak mobil. Karena saya awalnya sebelum sepeda motor itu ngerakit mobil. Jadi mobil itu saya rakit, saya modifikasi sendiri, yaitu sampai 3 bengkel. Bengkel satunya sudah seleh, istilahnya sudah nggak bisa, saya pindah lagi, sampai sempurna bisa merakit mobil dan bisa merakit sepeda motor. Nah itu untuk transportasi ke sana kemari biar saya itu nggak merepotkan orang lain dan bisa sendiri. Karena kalau merepotkan orang lain itu rasanya kalau kita tiap hari untuk aktivitas keluar
ya nggak apa-apa karena aktivitas saya kan di rumah cuma sewaktu-waktu kita keluar. Jadi kita harus punya prinsip untuk mandiri keluar kota atau ke kota itu bisa dengan sendiri. Sekiranya masa kecil saya sampai dewasa begitu, dan barangkali ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa se-Indonesia, monggo. Oke, silakan tadi Mas Afrian sepertinya mau bertanya atau yang lain bisa bertanya. Ya Bu, izin bertanya Bu. Oh iya, silakan Afrian sebutkan nama, universitasnya dan daerahnya. Ya baik. Perkenalkan, nama saya Fadilah Afrian dari Universitas Islam Riau. Saya dari Kota Pekanbaru Riau, Pak. Oh ya. Izin bertanya, Pak. Boleh. Sebelumnya mohon maaf, Pak. Untuk pelukis, profesi Bapak berarti seorang pelukis, Pak ya? Iya, benar. Nah, saya ingin tanya, Pak, apakah dari profesi tersebut cukup untuk membiayai hidup, atau mungkin Bapak selain seorang pelukis sebagai apa gitu Pak, profesi lainnya selain pelukis gitu Pak, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari gitu Pak? Awalnya dulu saya cuman melukis saja karena ya kita istilahnya belum ada apa-apa, fokus melukis, dan untuk bisa lukisan saya bisa berbobot ada biaya dari Yayasan AMFA yang di Switzerland itu setiap bulannya, dan itu alhamdulillah bisa tiap tahun kita ada ketingkatan di karya saya. Alhamdulillah bisa untuk menghidupi keluarga. Dapat sampingan dari Sisa untuk mengembangkan melukis itu. Artinya Bapak tiap bulan itu mendapatkan beasiswa dari Swiss itu ya Pak ya? Iya, begitu. Mas, itu sejak 89 itu ya Pak ya? Sejak 89 hingga sekarang. Tiap tahun itu tiap bulannya dapat beasiswa gitu ya Pak ya? Iya, benar. Kalau dulu itu ada 3 tingkatan itu, studi kontrak gitu. Ya. Kalau dulu itu sistemnya untuk perkembangan yaitu student member, dan ada 3 tingkatan yaitu student member, associate member, dan full member. Nah, student member itu masa kontrak untuk masa perkembangan. Nah, itu seperti saya ngirim tiap 3 bulan sekali. Nah, tahun 2013 karena ketingkatan saya itu pesat sekali, yaitu sekitar 23 tahun baru diangkat sebagai associate member, yaitu anggota atau pegawai tetap, istilah di sini ya pegawai negeri gitulah. Sudah punya pegangan lah, setidaknya begitu. Kalau dulu masih mulai 89 itu sistem kontrak, jadi kita dipacu untuk maju, untuk berbobot nilai seninya, gitu. Ya, yang saya kejar lagi, mudah-mudahan atas berkat doa dari teman-teman mahasiswa se-Indonesia, saya bisa segera diangkat sebagai full member. Terima kasih. Ya, begitu. Ya, baik. Kak Rahmi sepertinya ingin bertanya ya, Kak Rahmi. Silakan Kak Rahmi untuk sebutkan nama dan universitas serta asal daerahnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Rahmi Sulistiawati Mudakaini dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak. Oh iya. Saya ingin bertanya, apa suka duka Bapak dalam proses perjalanan awal Bapak sebagai seorang pelukis sampai dengan sekarang ini? Ya, suka dukanya itu kita waktu masih dipacu, masih calon anggota, dipacu untuk maju. Ya alhamdulillah
biayanya sudah ada, tinggal untuk maju itu dukanya untuk mencari guru. Bahkan kita sekolah di melukis itu les privat, tapi nggak di rumah. Kalau dulu di rumahnya yang les itu. Nah itu dukanya waktu itu sudah hujan, gerimis, pulangnya itu malam pakai motornya yang murah, yang kurang sempurna. Nah itu pas naik jembatan itu tiba-tiba mati mesinnya, lantas saya jatuh dengan ponaan yang antar jemput itu sampai istilahnya grandet duri, kawat duri itu. Alhamdulillah ya nggak apa-apa, kita sudah bangun lagi ya, tiap 3 hari sekali saya datang ke rumahnya pelukis yang ngelesi saya itu. Dukanya itu, walaupun hujan bagaimana kita harus berangkat karena demi untuk kemajuan saya gitu. Sukanya ya alhamdulillah kita sudah dapat beasiswa untuk meningkatkan karir saya, sudah ada biaya itu. Kalau nggak ada biaya kita kan lebih susah lagi, bisa karir, bisa melukis belum begitu bagus. Kalau nggak ada biaya berarti kan berhenti gitu. Ya, alhamdulillahnya ini sudah ada, terus hasilnya bisa dikirim ke sana untuk diseleksi bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun begitu. Oke, ya begitu tadi Kak Rami. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Kak Rami atau mahasiswa yang lain. Kita bisa mengulik-ngulik nih gratis nih dari Pak Agus ilmunya yang diberikan, maksudnya itu bisa menambah semangat, terpacu nih. Kita yang alhamdulillah diberikan sama Allah kesempurnaan ya, kesempurnaan anggota badan itu pandai-pandai bersyukur nih gitu ya, sangat-sangat pandai bersyukur, dan kita ambil sekali motivasi dari Pak Agus nih sebagai inspirasi bahwa keterbatasan tidak menghalangi untuk maju ya Bapak ya, maju dan berkembang, bahkan mengabdi pada bangsa dan negara. Nah, ini kita yang sama Allah diberikan kesempurnaan badan, jangan mau kalah nih sama Pak Agus nih ya, jangan mau kalah sama Pak Agus yang luar biasa semangat menuntut ilmunya dan mengembangkan dirinya. Baik, silakan mahasiswa yang mau bertanya lagi. Nanti raise hand saja ya. Mungkin sambil menunggu mahasiswa bertanya, Bapak. Mungkin Pak bisa Bapak ceritakan bagaimana semangat jiwa belajar dan ini Bapak turunkan kepada anak-anak Bapak. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana sih Bapak menurunkan kepada anak-anak kandung Bapak begitu, dan apa yang sudah dihasilkan dari turunan tersebut gitu Pak. Ya, terima kasih Ibu Nurul waktunya. Saya untuk menurunkan jiwa seni saya kepada anak-anak itu enggak harus memaksa kamu harus gini-gini, itu enggak. Awalnya saya mengikuti gimana keinginan anak ini waktu khususnya belajar di bidang melukis. Nah, kemudian dia terus bagaimana ini maunya apa, yang mau dilukis ini waktunya senja atau siang atau apa gitu, saya ikuti terus. Nah, kemudian dia sudah menunjukkan waktunya ini harusnya begini. Nah, baru kita mengoreksi ini kesalahan yang lebih baiknya, bukan kesalahan. Ini alangkah baiknya gini nak, gini. Jadi kita nggak harus fokus keinginan saya ini yang benar gini. Oh enggak, harusnya kita mengikuti. Anak ini mau melukis apa, terus maunya bagaimana dulu, nah, terus kekurangannya baru saya pupuk gitu. Kalau belum tanya, meskipun kita tahu ada kekurangannya, bakat seni itu kalau langsung dibetulkan, oh harusnya gini, itu biasanya pasti marah, bahkan dia nggak mau melanjutkan. Makanya saya saran didiknya,
khususnya yang punya bakat seni tato. Kelas 3, maaf. Tapi cita-citanya nggak pelukis. Tapi cita-citanya dia, saya nggak ingin sebagai pelukis, nggak ingin jadi pelukis, saya suruh untuk ke lainnya yang bisa nanti ke depannya itu sesuai keinginan dia, yang ke depannya itu cerah, dan untuk bakat melukis itu biar untuk kenangan bisa mewariskan ke anaknya nanti bahwa ini ibunya bisa melukis ini anu kakeknya bisa melukis, bahkan saya punya keturunan sedikit melukis dan ini hasilnya bisa menampakkan itu, jadi bisa untuk mendidik anak-anaknya nanti gitu. Terima kasih. Oh, artinya darah seni Bapak secara tidak langsung turun juga ya ke anaknya gitu ya Pak ya? Gitu ya. Kira-kira begitu. Oh ya, semoga jadi penerus. Tapi nggak semua yuk. Semua. Yang satunya semua seninya di bidang olahraga. Oh iya, bagus juga itu. Yang kecil cewek, cowok itu. Ya, perlu diketahui adik-adik, ini Pak Agus sudah menikah dan memiliki anak gitu. Jadi luar biasa sekali ternyata sudah bisa sempurna gitu ya Pak ya, sempurna, sudah karirnya bagus, kemudian rezekinya banyak, dan juga Allah memberikan kesempurnaan dengan adanya keluarga gitu ya, begitu. Oke, silakan, mungkin ada yang mau bertanya lagi, Mbak-mbak, Mas-mas. Monggo. Saya ingin bertanya, Ibu. Oh iya, silakan Kak Lailatul, sebutkan nama dan asalnya. Nama saya Lailatul Fitriska Wulandari dari Universitas Islam Riau. Saya ingin bertanya kepada Bapak Agus mengenai ide konsep untuk melukis itu sendiri. Itu sudah terkonsep dan mempunyai target atau tiba-tiba datang dan Bapak langsung melukis atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Gimana Bu? Mohon diulang. Mbak Lailatul, mohon diulang. Baik, Pak. Saya ingin bertanya mengenai ide konsep melukis itu sendiri. Ide konsep. Oh, saya ide konsepnya kadang dari objek langsung, hunting. Nah, itu mungkin kalau suasananya panas, saya ngajak istri atau anak saya untuk memotret, kemudian untuk dilukis di rumah. Bahkan ada yang ditambahi, ada dikurangi. Kadang ada ide pakai imajinasi sendiri, tapi kemungkinan ya agak lama juga. Itu. Tapi kalau di alfa itu udah ditentukan yang harus dilukis itu. Oh, berarti sudah terkonsep seperti itu ya, Pak? Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Oh, berarti ada yang memotret, kemudian dilukis, kemudian ada yang dari ide, tetapi yang kalau dari ide pikiran itu membutuhkan waktu yang agak lama gitu ya Pak ya, karena kan dari ide. Iya. Mungkin lukisan-lukisan Bapak yang sudah siapa saja Pak yang sudah berada di tangan siapa saja yang tanda kutip orang-orang besar di dunia Pak, maksudnya sudah pernah dimiliki oleh siapa saja gitu Pak. Ini mungkin menarik ya mahasiswa biar agar tahu gitu, lukisan Bapak ini ternyata sudah pernah dibeli atau dipegang, dimiliki gitu oleh presiden mungkin atau siapa begitu Pak. Ya, kalau yang di daerah Madiun itu lukisan saya tahun 2010 itu dikoleksi dan dipasang di ruang VIP oleh Bupati, yaitu namanya Bapak Junaidi Mahendra pada saat itu. Kalau yang di luar negeri banyak mungkin dikoleksi oleh orang-orang yang itu yang pejabat-pejabat itu. Bahkan di Jakarta kalau pameran itu kadang kan banyak dipanggil dibeli oleh pejabat-pejabat, tapi cuma saya itu nggak hafal gitu. Oh, iya. Waktu pameran itu. Iya.
Ya, terima kasih Pak Agus. Adik-adik mahasiswa silakan, kita bisa mengambil banyak pelajaran dari Pak Agus ya, bahwa lukisannya ini sudah mendunia, sangat-sangat sudah mendunia. Bahkan sudah karena sudah mendunia, pamerannya di dunia, tentu orang-orang hebat sana ya, yang mengerti seni tentunya ya, yang menyukai seni, kemudian bahkan orang awam yang tapi kan suka keindahan, biasanya kan suka lukisan ya, itu juga sudah tentunya sudah dibeli oleh mereka, karena tiap tahunnya Pak Agus lancar, tiap bulannya lancar untuk mengirimkan lukisan ke sana gitu ya tentunya. Oke, silakan yang mau bertanya lagi nih, seputar apapun itu, bisa mungkin pendidikan Pak Agus, atau mungkin dari masa kecilnya, atau keluarganya, begitu. Atau nanti ke depannya apa Pak? Mungkin impian Bapak beberapa jangka panjang gitu Pak. Mungkin Pak Agus bisa menjelaskan apa sih impian Pak Agus? Putus Ibu. Mau diulang? Ya, putus ya. Mungkin mohon maaf terputus ya. Halo? Halo, Putus-putus suaranya Ibu. Oh iya. Ya, tes. Tes. Halo? Ya, mohon maaf terputus tadi. Sudah terdengar? Udah. Ya udah Bu. Sudah, Bu. Tadi mau, oh iya, izin bertanya Bapak, mungkin bisa sambil biar mahasiswa tuh mengerti impian begitu, mengerti dan mampu mencapai impian gitu. Mungkin Bapak bisa menginspirasi mahasiswa, ada impian apa saja yang mungkin Bapak impikan untuk Bapak lakukan di beberapa tahun yang akan datang gitu Pak. Impian-impian besar apa yang ingin sekali Bapak wujudkan gitu, demi Indonesia tentunya, dan demi pribadi sendiri tentunya. Ya, impian saya atau cita-cita saya untuk kedepannya, yaitu saya ingin sekali untuk melaksanakan pameran tunggal di kota besar. Syukur alhamdulillah nanti supaya bisa berjalan dengan lancar dan laku yang pesat. Dan saya berpesan sama teman-teman mahasiswa se-Indonesia, kalau belajar, hendaknya kita harus tekun, rajin, dan jangan patah semangat. Insya Allah nanti pasti akan tercapai cita-citanya. Begitu. Iya, ternyata impian Bapak ya, akan mengadakan pameran tunggal gitu ya. Itu luar biasa sekali ya, pameran tunggal gitu ya. Kita doakan bersama-sama ya adik-adik mahasiswa ya, semoga Pak Agus mampu dan memiliki kesempatan mewujudkan impiannya untuk memiliki pameran tunggal gitu, dan dapat dihadiri oleh orang-orang tentunya ya, dan melihat hasil karya seni lukis dari Bapak Agus. Kalau begitu mungkin pernah terbayangkan tidak Pak, bahwa Bapak ini, Bapak Agus, pernah terbayangkan tidak waktu masih kecil atau mungkin pada saat remaja gitu akan mampu menjadi seorang seniman yang besar seperti sekarang? Pernah terfikirkan tidak Pak seperti, atau mungkin menjadi seniman besar seperti sekarang itu sudah pernah Bapak pikirkan gitu untuk mencapai, pernah terfikir atau mungkin pernah memikirkan, sehingga hal ini terjadi itu ya sangat wajar gitu dengan ikhtiar yang Bapak lakukan gitu. Bapak pernah memimpikan seperti ini tidak sih sebelumnya begitu? Tes. Orang lain, bahkan tanpa membebani saudara, itu sudah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ada kesempatan di Yayasan
AMFA yang berpusat di Swiss itu di bidang melukis, dan kebetulan itu saya juga sedikit punya bakat, lantas saya pupuk masuk di yayasan itu, akhirnya bisa hidup mandiri tanpa membebani orang lain, dan keinginan saya kalau sudah tahu bahwa saya itu punya jiwa seni dan kenyataan karya saya atau lukisan saya sampai saat ini sudah seimbang sama teman-teman lainnya, bahkan dari teman-teman di seniman-seniman dari UNS, dari ISI, dari IKIP Surabaya, sudah seimbang sama. Saya berprinsip untuk punya mendirikan pameran tunggal di kota yang besar itu. Kak terlihat bakal dikenal tadi ketahui orang. Oke, silakan mahasiswa yang mau bertanya. Mungkin ini Pak, sedikit Mbak Wikan ya mau bertanya. Silakan Kak Wikan, sebutkan nama dan asal universitas daerahnya. Iya, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wikan Priyanto dari Universitas Negeri Gorontalo. Ya, saya ingin bertanya, Pak, bagaimana sih awal mulanya Bapak Agus ketemu sama istri? Saya gitu, Pak. Mohon diulang, kurang begitu jelas. Iya, Pak. Bagaimana sih awal mulanya Bapak Agus ketemu sama istri? Oh, kalau gitu. bisa diceritakan, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya, namanya jodoh. Kita awalnya punya adik, yaitu bekerja, jodoh saya juga jauh ini. Jawa Barat, saya Jawa Timur gitu. Awalnya adik saya bekerja di Majalengka, Jawa Barat. Nah, itu adik ipar saya punya teman, yaitu namanya Sri Romatia sebagai tata usaha di SMA Negeri 2. Kemudian dia sudah bekerja sekitar 6 tahun, itu dikenalkan sama saya. Nah, kemudian dia untuk dikasih tahu nomor teleponnya, suruh ngomong-ngomong sendiri itu sama adik ipar saya. Nah, itu kebetulan tahun 2013 waktu liburan itu istri saya nelpon pada saya, tapi saya sudah dibilangi sama adik ipar itu nanti ada telepon dari temanku ini ya gitu. Ya itu namanya jodoh dari Yang Maha Kuasa. Ya itu enggak pacaran, enggak apa, begitu ada liburan telepon saya, kemudian main ke rumah, terus ke rumah, terus saya dikenalan itu, terus dia izin pada orang tuanya untuk mau saya bahwa senang pada itu sama Sri Romatia, terus dia suruh izin orang tua, kemudian dia alhamdulillah diizini gitu. Jadi lantaran dari adik ipar saya gitu. Terima kasih Mbak Wika. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Agus, kemarin itu di YouTube itu adik-adik mahasiswa melihat Pak Agus sudah diundang di KIKND ya Pak ya. Di mana lagi saja Bapak pernah mungkin muncul di TV gitu Pak, selain di KIKND gitu? Ya, itu saya sering diundang di TV, yaitu di KIKND, atau di RCTI, di TVRI, sama studio-studio lainnya. Bahkan kalau lokal di JTV, di Madiun juga sering untuk meliput saya di rumah.
Berarti sudah malam melintang ya Pak ya. Sudah malam melintang di nasional, internasional juga. Ini sambil menunggu pertanyaan dari mahasiswa, ini mohon maaf Pak sebelumnya, kalau kita melihat pernah tidak Pak Bapak Agus nih mendapatkan perundungan atau kalau bahasa zaman now itu adalah bullying gitu Pak, pada masa kan, karena kan kita melihat bahwa era atau beberapa kenakalan remaja itu adalah salah satunya adalah bullying dan juga tawuran gitu. Bullying itu moral-moral atau akhlak-akhlak yang memang menjadi PR kita bersama gitu Pak. Pernah tidak pada masa kecil atau pada masa remajanya Pak Agus gitu, dengan keterbatasan yang menjadi peluang dan juga kelebihan Pak Agus ini mendapatkan bullying gitu Pak, dan bagaimana Bapak menyikapi terhadap bullying tersebut gitu? Ya, kalau kita hidup di kalangan masyarakat itu pasti ada. Contohnya saya waktu itu main, oh gini, apa ya bisa ya gitu. Tapi saya diem aja. Yang penting saya ingin membuktikan itu. Bahkan saya sudah melukis, tapi waktu itu lukisan saya masih ya belum begitu bagus. Nah, itu saya waktu lukisan biar cepat kering itu saya jemur. Bahkan teman saya sendiri itu bilang kalau itu kamu mepe karak, istilahnya nasi yang sudah basi dijemur gitu loh. Mepe karak tuh Gus. Iya, saya cuma gitu aja. Dan saya sabar tidak akan marah pada teman-teman itu. Mungkin itu perjalanan saya untuk menuju kesuksesan gitu. Terima kasih. Artinya pembuli itu banyak ya Pak ya, namun Bapak menyikapinya dengan sabar, kemudian tidak mengindahkan atas pembulian tersebut sehingga Bapak mampu menatap tertuju pada ke depan dan mencapai kesuksesan gitu Pak ya. Bullying tetap ada, namun tidak diindahkan begitu ya Pak ya, artinya dihadapi dengan senyum, sabar begitu ya Pak ya, sehingga Bapak bisa sukses seperti sekarang. Wah, ini luar biasa sekali nih adik-adik mahasiswa nih, bahwa tidak perlu memikirkan kiri dan kanan, artinya adalah memikirkan orang yang tidak yang menjuliti, kalau bahasa sekarang ya, julid kepada kita, nyinyir kepada kita fokus saja terhadap prestasi dan yang penting bermanfaat. Yang penting aktivitas yang kita lakukan ini tidak merugikan orang lain gitu ya. Yang penting itu saja gitu ya Pak Agus ya. Yang penting tak merugikan orang lain, biarkan mereka menggunjing atau menjelekkan kita gitu ya, tetapi kita tetap fokus pada prestasi. Iya. Artinya Pak Agus luar biasa sekali ya, dari kecil itu sudah menerima gitu ya Pak ya, menerima terhadap keterbatasan, tidak merundung sedih. Nah, berarti di sini tadi sudah Bapak Agus jelaskan bahwa orang tua Pak Agus itu menyatakan bahwa ini anak saya begitu ya, ini anak saya. Artinya peran orang tua, untuk peran orang tua bagaimana sih, mungkin Bapak bisa jelaskan peran besar orang tua sehingga Bapak bisa mampu memiliki jiwa patriot ya, jiwa kompetitor gitu ya. Apa peran orang tua di situ Pak? Andil orang tua sehingga Bapak bisa mampu maju gitu, tidak merundung terhadap keterbatasan yang dimiliki begitu. Ya, terima kasih. Itu peran orang tua sangat mendukung sekali dan memberi semangat untuk tidak patah semangat dan untuk bermain dengan teman-teman lainnya dan mendidik, begini kamu harus bisa gitu. Itu kehebatan dari orang tua saya, dan teguh walaupun saya dalam kondisi difabel yang kayak gini tetap diasuh sendiri. Itu memang benar-benar mental dari orang tua itu benar-benar
kuat untuk mendidik anaknya. Pak Agus anak keberapa ngapunten? Ya, Anak keberapa Bapak? saya kebetulan anak keempat Dari dari 7 saudara, keluarga besar, Ibu. gini. Orang tua berarti punya kakak 3 ya Pak ya, berarti Iya, orang tua sudah mendidik 3, maksudnya Iya. sudah melahirkan 3 anak, kemudian lahirlah Pak Agus begitu. saya. Dan orang Iya. tua tidak putus asa gitu ya Pak ya, artinya Iya. mengetahui bahwa yang dilahirkan itu tidak seperti kakak-kakaknya, orang tua tidak membenci Bapak, alhamdulillah tetap menyayangi, tetap ini anak saya begitu ya Pak ya. Nah ini Iya. luar biasa sekali, ini yang mungkin bisa menjadi pemacu Pak Agus gitu untuk ya orang tua saya menerima, orang tua saya sayang saya begitu ya Pak ya, sehingga Iya. saya tidak perlulah melihat orang-orang yang tidak menyukai saya begitu ya, karena orang tua saya mendukung saya begitu. Nah ini pelajaran nih buat adik-adik mahasiswa kalau sudah menjadi orang tua nanti ya, bahwa apapun yang dimiliki oleh anak kita, apapun yang dimilikinya, baik itu kelebihan, kekurangan, itu tetap anak kita, gitu ya. Itu tetap anak kita, karena ketika kita tidak menyukai anak kita, nanti anak kita siapa yang mau menyukai begitu ya, begitu. Jadi ini juga pelajaran pribadi juga bagi saya gitu ya, dan adik-adik mahasiswa, bahwa apapun yang dimiliki oleh anak kita, kita tetap harus mendukung sepenuhnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mendukung anak kita? Gitu ya Pak Agus ya? Iya. Luar biasa sekali. Ya, baik adik-adik, kakak-kakak mahasiswa, silakan. Kita masih ada waktu sekitar 25 menit lagi untuk talk show inspirasi dengan seniman disabilitas Bapak Agus Yusuf. Monggo. Saya izin bertanya, Bu. Oh iya, Weldiana. Silakan Weldiana, sebutkan nama dan asalnya. Maaf sebelumnya ya, Bu. Saya tidak bisa menghidupkan kamera karena jaringan saya kurang bagus. Ya. Saya Weldiana Vanessa dari Universitas Islam Riau. Saya ingin bertanya, Pak. Kalau kita sedang mengerjakan sesuatu, kan biasanya kita merasakan capek gitu, lelah, jadi putus asa. Terus saya ingin bertanya, apa yang memotivasi Bapak untuk kembali bersemangat lagi? Terima kasih. Ya, saya akan punya tanggung jawab yang penuh untuk kedepannya. Jadi walaupun kita dalam keadaan melukis bersusah payah, ini capek, ini jelek dan sebagainya, kita harus dipacu untuk semangat semangat maju terus, jangan sampai kita kendor gitu. Karena waktu itu kan banyak, jadi kita waktu jenuh istirahat dulu, nanti besok diulangi lagi, atau mungkin sudah pikiran agak fresh itu diulangi lagi gitu, karena kita punya tanggung jawab ke situ demi masa depan kita. Terima kasih Mbak Diana. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Oke, yang lainnya? Raise hand saja jika mau bertanya ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan mahasiswa, mungkin Pak Agus, ini saya mewakili kebanyakan anak ya mungkin ya, dan juga para guru. Di sini kan mahasiswa ada yang dari Fakultas Pendidikan gitu. Sebagai guru, sebagai orang tua gitu. Berdasarkan pengalaman Pak Agus ketika masih kecil, Bapak. Bagaimana sih awal mula tuh Pak Agus suka lukis gitu, Pak? Awal mulanya itu bagaimana, Pak? Apakah tiba-tiba suka menggambar, kemudian tiba-tiba suka mencoret-coret dinding mungkin ketika masih kecil begitu, sampai bagaimana gitu Pak? Maksudnya kok awal mula Pak Agus memiliki bakat melukis gitu? Apakah dari
orang tua yang sering memberikan kertas gambar, kemudian digambar, atau Bapak suka senang dengan mencoret-coret seperti itu gitu Pak. Nah, ini mungkin pelajaran secara guru-guru di sini kan ada calon guru nih di sini. Jadi biar mereka tuh bisa melihat bakat dari peserta didik begitu Pak. Terima kasih. Ya pada saat itu kan belum ada ini buku untuk dari orang tua dikasihkan gitu. Kita awalnya coret-coret, tapi waktu tahun segitu, waktu kelahiran saya itu saya orat-oratnya di itu waktu musim kemarau kan banyak debu itu diratakan. Nah, lantas kita untuk orat-oratan itu gambar gunung, gambar pohon, gambar pantai dan sebagainya itu lewat itu tanah yang musim kemarau banyak debu itu, mungkin di rumah yang maksudnya ada atapnya tapi terbuka, itu kan biasanya ada binatang kecil yang undur-undur itu ya. Nah, itu bisa diratakan untuk sebagai alasnya. Itu zaman waktu tahun 66 itu begitu. Jadi belum ada orat-oratnya di kertas pakai pensil, itu belum ada. Jadi kita di tanah itu yang banyak debunya diratakan, itu dihapus lagi, orat-orat lagi gitu caranya. Begitu cara saya. Terima kasih, Ibu. Kemudian orang tua melihat itu sebagai bakat atau karena Bapak yang meminta, Bu, saya mau nyoret-nyoret gitu, atau orang tua yang melihat bakat itu, Bapak? Itu timbul dari inisiatif saya sendiri. Ya, ingin menggambar pohon ini, terus dioret-oret, terus dihapus lagi gitu. Nah, itu orang tua tahunya ya saya waktu ke itu di SD kelas 2 itu baru tahu, ternyata anak saya punya bakat seni, tapi terus disemangati terus. Ya itu nampaknya pas waktu di sekolah dasar kelas 5, yaitu tahun 82, itu bisa meraih di tingkat desa, tingkat kecamatan, bahkan tingkat kabupaten gitu. Iya, Terima kasih. Bakat ya, Pak. Iya, dari bakat. Atau mungkin keturunan pada saat keturunan di atasnya, orang tua, kakek, nenek itu ada yang memiliki jiwa seni tidak, Pak? Baik itu menyanyi atau mungkin gitu seni, ada yang memiliki jiwa seni tidak? Di orang tua, kakek, kemudian buyut. Ya. Kalau dilihat dari keturunan kayaknya sih tidak ada, karena orang tua saya kan tidak sekolah. Ya mungkin saya itu dilahirkan di dunia oleh Allah dan ada kekurangan kan, bahkan Allah juga memberi kelebihan, kemungkinan kira-kira begitu. Dan saya menggali terus untuk memohon pada Yang Maha Kuasa supaya saya ini bisa hidup mandiri tanpa membebani orang lain. Begitu prinsip saya. Permohonan saya pada Yang Maha Kuasa begitu. Luar biasa sekali. Hebat sekali, Masya Allah. Allah ini benar-benar adil ya Pak ya. Masya Allah, di balik keterbatasan yang diberikan, Allah juga memberikan kelebihan. Gitu. Dan kelebihan yang Allah berikan itu tidak ini ya Pak ya, maksudnya sama Bapak benar-benar Bapak tekuni gitu sehingga jadi gitu ya. Kan ada kadang kelebihan dikasih sama Allah kelebihan, tapi karena tidak mau mengasah, akhirnya ya ini pupus, akhirnya ya udah terhapus deh bakat itu karena tidak diasah. Sama Allah sudah diberikan kelebihan nih, fitratullah ya, fitrah gitu. Karena nggak diasah ya udah jadinya ya tumpul begitu ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Agus. Ayo adik-adik yang ingin bertanya kembali, baik itu dari segi apapun itu yang menjadi inspirasi dari kita ambil inspirasinya dari Pak Agus dalam hal apapun. Monggo, kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi, 10 menit lagi. Bu, saya mau bertanya. Oh iya, silakan Kak Vicky, sebutkan nama dan asalnya. Perkenalkan, mohon maaf Bu sebelumnya, jaringan saya agak jelek jadi makanya nggak bisa on kamera. Ya. Perkenalkan, nama saya Vika Amalia Rahma dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
Ya. Saya mau bertanya, Pak. Setelah Bapak menjadi member AMFA ya, AMFPA, ya benar. apa Bapak sudah pernah berkeliling di luar Indonesia, Pak? Ya, pada saat itu saya kan masih di kampung ya. Ya cuma melukis-melukis di kampung aja. Belum pernah, bahkan luar kota aja belum. Gitu. Setelah masuk AMFA, baru saya ini menginjak ke luar kota, yaitu ke Surabaya, ke Jogja, ke Solo, dan sebagainya. Kemudian saya waktu di AMFA tahun 1991 dipanggil untuk di Taiwan, di Hong Kong, di Bangkok, Singapura. Tahun 2011 di Singapura lagi, 2012 dipanggil di Malaysia, terus 2013 di Austria, 2017 di Spanyol. Itu. Terima kasih. Pak, boleh bertanya lagi? Ya, boleh. Apa pengalaman paling berkesan Bapak dari setelah menjadi member ANFA ini, Pak? Ya. Kesannya kita sangat terima kasih sekali pada Yang Maha Kuasa karena kehidupan saya bisa lebih baik, bisa sama dengan orang-orang di sekeliling saya, dan saya tidak ketinggalan, tidak berkecil hati, tetap bangga, dan tetap yang terakhir tetap ibadah. Gitu. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Kak Vicky. Kak Ratih, monggo. Terima kasih Bu waktunya. Baiklah, perkenalkan nama saya Ratih Febrianti. Saya dari STKIP PGRI Sumatera Barat, asal daerah saya Jambi. Saya akan bertanya kepada Bapak. Kan Bapak bisa dikatakan sukses gitu kan Pak? Nah, tapi apa sih definisi sukses bagi Bapak? Itu maksudnya tuh pada saat Bapak memperoleh apa sih yang Bapak rasa, oh saya itu sudah bisa membanggakan orang, oh saya itu maksudnya sudah bisa dikatakan sukses gitu Pak. Karena kan seperti kami, para mahasiswa itu kan masa depannya masih panjang gitu kan Pak. Jadi maksudnya tuh di titik mana Bapak merasa Bapak sudah bisa mandiri atau bisa dikatakan sukses gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya. Sukses bagi tiap-tiap orang itu berbeda. Saya bisa merasakan sukses karena ini saya sudah bisa hidup dengan layak di kampung, bisa sama, bisa menyekolahkan anak, dan bisa, alhamdulillah, saya dulu nggak kebayang untuk punya istri itu. Karena saya itu kan kalau nggak bekerja apa untuk menafkahi istri gitu. Jadi alhamdulillah Yang Maha Kuasa memberikan jalan yang terbaik, dan saya selalu mendekat terus. Saya mempunyai istri, saya juga mempunyai anak, 2 orang anak yang normal seperti kalian-kalian semua, dan bisa menyekolahkan, bahkan tidak kalah dengan teman-teman saya yang seusia, yang sama-sama punya anak. Dan saya untuk ke depan ini anak saya sudah kelas 3 SMA, sudah bisa mempersiapkan untuk melanjutkan ke kuliah. Ini saya punya kebanggaan begitu, dan bisa merasakan nggak terlalu istilahnya terlalu kerja yang keras di panas gitu loh. Jadi Yang Maha Kuasa memberi kekurangan juga memberi kelebihan,
ada pekerjaan yang di tempat seperti saya yang kondisinya kurang sempurna ini bisa bekerja di tempat yang redup, santai, nyaman, dan bisa mencukupi keluarga. Begitu. Terima kasih. Mbak siapa tadi? Lupa saya. Hati, Pak. Oh iya. Iya. Terima kasih Pak atas Sama-sama. mungkin jawabannya. Mungkin itu bisa menimbulkan maksudnya rasa semangat kami para mahasiswa, karena kan seperti Bapak yang punya kekurangan tapi Bapak tetap semangat gitu kan. Jadi Iya. kami yang mahasiswa ini harus lebih semangat dari Bapak gitu untuk mencapai keberhasilan yang lebih lagi gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama ya. Nah, terima kasih Kak Rati. Ini alhamdulillah ada lagi nih Kak Reski. Mau bertanya Kak Reski ya? Iya, silahkan Kak Reski. Nama dan asal. Perkenalkan, nama saya Reski. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar. Izin bertanya Pak, dalam dunia seni atau berkarir tentu pernah merasakan yang namanya pasang surut. Menurut Bapak, titik terendah yang pernah Bapak alami selama berkarir dalam seni lukis itu bagaimana, Pak? Dan bagaimana cara Bapak mengatasinya ketika berada pada titik tersebut? Terima kasih. Ya, kita untuk apa? Titik terendahnya ya waktu pandemi ini ya alhamdulillah saya itu sudah ada wadahnya yaitu di AMFA itu. Jadi nggak begitu sangat terasa. Ya terasa cuma sekitar 50% lah gitu. Dampaknya karena ini pandemi kan meliputi seluruh dunia ya. Ya alhamdulillahnya kita sudah ada wadahnya jadi nggak begitu terlalu risau sekali gitu. Terima kasih Pak Rizky. Ya, ternyata titik terendah Bapak sama seperti orang-orang yang lainnya ya Pak ya, tapi tidak terdampak banget alhamdulillahnya, yaitu pada saat corona Pak, pandemi gitu ya Pak, di mana kita ketahui masyarakat di sekitar kita saja ya Pak ya, dengan di sekitar adik-adik terdampak sekali gitu, yang penghasilan harian itu ya tidak sangat berkurang gitu ya Pak ya. Jadi ya ini ternyata berdampak juga kepada Bapak Agus, namun hanya sekitar berapa persen saja ya Pak ya. Ini titik terendah. Jadi artinya adik-adik perlu digarisbawahi, ternyata titik terendah dari Pak Agus yang sudah menjadi seniman sukses saat ini gitu dan akan datang gitu, ternyata titik terendahnya itu ternyata sama dengan yang lain begitu, tetapi kapasitasnya itu ternyata tidak, maksudnya gini, orang lain merasakan titik terendah di corona saat ini, di pandemi saat ini, Pak Agus juga merasakan itu, namun titik terendahnya kita sebagai orang biasa melihat bahwa oh ini tidak ada apa-apanya dengan Pak Agus gitu, karena cuma berapa persen begitu ya. Artinya luar biasa sekali keanugerahan yang diberikan kepada Pak Agus gitu. Anugerah, rezeki dan semuanya yang diberikan dari Allah kepada Pak Agus gitu. Nah, ini menjadi pemicu saya dan juga adik-adik mahasiswa bahwa kalau sudah menjadi orang yang memiliki bakat, terampil, itu serendah-rendahnya tidak akan melebihi orang yang lain begitu Pak ya. Artinya begini Pak, kita melihat era industri 4.0 sekarang, di mana orang-orang cerdas, orang-orang pintar itu banyak. Oleh karenanya saya sering sekali berkata kepada mahasiswa saya bahwa adik-adik mahasiswa sekarang orang pintar banyak begitu, tetap karena era industri juga di mana manusia tergantikan oleh mesin.
Namun tidak semuanya begitu ya, tidak semuanya begitu Pak, tidak semuanya. Artinya bagaimana cara supaya kita mengantisipasinya? Salah satunya adalah memiliki skill. Karena kalau skill tidak bisa tergantikan oleh mesin. Kalau skill apapun itu, keterampilan apapun itu. Karena sekarang eranya bukan lagi era yang pintar tanda kutip. Google saja lebih pintar dari manusia sekarang, begitu ya Pak ya. Google saja lebih pintar dari manusia, gitu. Sehingga keterampilan ternyata itu memegang peranan penting untuk era sekarang, era digital saat ini. Apalagi eranya corona, di mana-mana daring sekarang ya, teknologi begitu. Jadi keterampilan itulah yang ternyata untuk era sekarang itu sangat dibutuhkan. Dan Bapak adalah orang yang bukan selangkah lebih maju, tapi 1000 langkah lebih maju. Karena dahulu Bapak telah lahir di era generasi 66, berarti generasi X ya Bapak, generasi X. Bapak adalah generasi X yang ternyata keterampilannya yang dimana pada saat dahulu mungkin Google belum ada, begitu ya, Google tidak seperti sekarang, itu sudah memiliki keterampilan. Dan sekarang keterampilannya benar-benar sudah di atas, gitu, karena sudah melewati masa-masa, begitu ya. Begitu adik-adik, ini kita ambil benar-benar bahwa keterampilan itu sangat dibutuhkan di era sekarang, adik-adik mahasiswa. Ya, keterampilan dibutuhkan, keterampilan apapun itu, keterampilan apapun itu. Karena kalau hanya bermodalkan kepintaran, Google lebih pintar daripada kita, begitu. Tapi keterampilan, baik itu keterampilan berbicara, public speaking, keterampilan seni, ya, keterampilan apapun itu, menulis, bahkan keterampilan menulis, itu dibutuhkan di era sekarang. Seperti itu. Ya, baik, adik-adik, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Silahkan yang bila masih ingin bertanya. Sepertinya kita cukupkan ya, dan statement close statementnya atau kata penutup dari Pak Agus, diminta untuk Pak Agus untuk memberikan kata-kata penutup yang memotivasi saya dan juga mahasiswa di sini agar bisa seperti Bapak suksesnya, seperti itu Pak. Terima kasih ya, monggo Pak. Ya, terima kasih. Ya, pesan dari saya untuk adik-adik mahasiswa, hendaknya kita jangan patah semangat, terus belajar dan mohon Yang Maha Kuasa selalu mendekatkan diri. Mudah-mudahan jadi orang yang sukses, gitu. Jangan sampai lupa nanti kalau sudah sukses, kita tetap yakin mendekat pada Yang Maha Kuasa. Karena kita semua nanti, toh akhirnya akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Gitu. Terima kasih, Ibu Nurul. Kata-katanya bijak sekali ya, bahwa jangan pernah menyerah, terus termotivasi, kemudian jangan lupa ibadah ya Pak ya, mendekatkan diri pada Allah, karena Allah lah yang pemilik segala-galanya. Nah, ketika Allah memberikan kemudahan ya mudah berarti begitu. Ya tetap nomor 1 adalah mendekatkan diri pada Yang Kuasa. Ya, baik, terima kasih Pak Agus atas kehadirannya pada hari ini. Luar biasa memotivasi mahasiswa untuk terus belajar dan memberikan inspirasi kehidupannya yang di sini saya ya pribadi dan juga mahasiswa mendapatkan banyak ilmu Bapak dari sosok Bapak Agus yang, mohon maaf, keterbatasan tidak menghalangi untuk sukses. Apalagi kami ya, saya dan adik-adik mahasiswa ini memiliki, sama Allah diberikan kesempurnaan fisik. Jadi tidak boleh bersedih dan tidak boleh berputus asa gitu ya Pak ya, untuk terus maju. Karena kita lihat nih adik-adik mahasiswa, Pak Agus yang memiliki keterbatasan saja, beliau nerimo, sabar, tapi bukan putus asa. Tapi tidak putus asa.
Ya, baik. Terima kasih Pak Agus atas motivasinya hari ini. Mohon maaf bila saya selaku moderator dan dosen pembimbing modul Nusantara Pertukaran Mahasiswa Merdeka ada salah-salah kata. Kami mohon maaf. Dan terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh Bapak Agus pada kegiatan kami hari ini. Semoga menjadi amal ibadah Bapak dan menjadi amal jariah Bapak karena ilmu-ilmu yang Bapak berikan ini kami jalankan seperti itu Pak. Ya, makasih ya adik-adik. Sama-sama Ibu. Oke, terima kasih. Sebelumnya mungkin kita akan foto bersama terlebih dahulu. Silakan adik-adik mahasiswa kameranya dibuka. Kita akan berfoto dengan narasumber kita pada hari ini. Mohon maaf Pak, ada mahasiswa yang mungkin tidak bisa membuka kamera karena jaringan gitu ya. Adik-adik sebentar saja kita foto sebentar bersama narasumber kita pada hari ini. Ya, siap ya. Ibu hitung. Kita akan mengambil foto 3 kali. 1, 2, 3. Ya. Sebentar, jangan pergi dulu. Senyum. Senyum ya, 1, 2. Bentar, 1, 2, 3. Cukup. Ya, terima kasih. Maaf atas kekurangannya Pak Agus. Terima kasih Pak Agus atas kehadirannya hari ini. Terima kasih telah hadir pada kegiatan kami Modul Nusantara Kementerian Pendidikan Kebudayaan Pertukaran Mahasiswa di sini ya, di daring, melalui daring. Kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nanti kalau jadi luring Bapak, ini mahasiswa mau datang ke rumah Bapak ya, melihat galeri lukisan Bapak gitu ya. Semoga bisa luring gitu, amin gitu ya. Semoga bisa luring gitu. Terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, Pak Agus sudah meninggalkan. Ya, kalau begitu cukup adik-adik. Cukup hari ini. Terima kasih ya atas kehadirannya. Kita bertemu lagi di WA. Seperti biasa komunikasi kita di WA. Ya, baik. Terima kasih. Selamat hari libur, hari Minggu. Mohon maaf tidak ada hari Minggu libur ya. Mohon maaf tidak ada hari libur. Semoga tidak sedih ya. Semoga tidak sedih gitu. Karena kan cuma 1 semester ini, semester depan kan udah enggak lagi pertukaran mahasiswa ya modul Nusantara. Jadi nggak apa-apa gitu. Semester ini tidak ada hari Minggu bagi mahasiswa modul Nusantara. Semester depan ada hari Minggu. Udah nanti semester ini bersedih-sedih dahulu ya semester ini. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih.